warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gaisa Zahira Sofa dengan NIM 2014-244 akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu tentang sejarah asuransi syariah. Dalam catatan sejarah dunia, di kalangan bangsa Romawi muncul gagasan melakukan perjanjian asuransi laut pada abad kedua, kemudian memancar di beberapa daerah Eropa pada abad ke-17. Pada tahun 1680 di London berdiri asuransi kebakaran sebagai akibat peristiwa kebakaran besar di London. Pada tahun 1666 yang melahap lebih dari 13.000 rumah dan kira-kira 100 gereja. Pada abad ke-18 bermunculan perusahaan asuransi kebakaran di beberapa negara seperti Prancis, Belgia, di Eropa, dan Amerika. Pada abad ke-19 asuransi jiwa bagi awak kapal mulai dikenal, yang berarti pada mulanya asuransi jiwa merupakan bagian dari asuransi laut. Perusahaan asuransi jiwa meluas dan berkembang pada abad ke-20 hingga sekarang. Perusahaan asuransi laut dan kebakaran yang pertama kali muncul di Indonesia adalah Batavian Sea Brand Assurance Med Sepij, didirikan tahun 1843 dan pada tahun 1912 lahir perusahaan asuransi jiwa Bumi Putra sebagai usaha pribumi. Kebutuhan akan kehadiran asuransi jiwa yang berdasarkan syariat diawali dengan beroperasinya bank syariah. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan ketentuan pelaksanaan bank syariah. Untuk itu, pada tanggal 27 Juli 1993, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia dan perusahaan asuransi Tugu Mandiri sepakat memprakarsai pendirian asuransi takaful dengan menyusun tim pembentukan asuransi takaful Indonesia atau TEPATI. Saya akan menjawab pertanyaan nomor kedua, yaitu kegiatan apa saja yang tidak boleh dijalankan oleh BPRS. Yang pertama yaitu melakukan kegiatan valuta asing. Alasannya karena melanggar ketentuan Bank Indonesia mengenai target market bank tersebut. Yang kedua, melakukan penyertaan modal dengan prinsip prudence, banking, dan concern terhadap layanan kebutuhan masyarakat menengah ke bawah. Yang ketiga, melakukan usaha perasuransian. Alasannya sama dengan poin pertama, yaitu melanggar ketentuan Bank Indonesia mengenai target market bank tersebut. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu prinsip operasional yang digunakan oleh lembaga keuangan syariah. Yang pertama yaitu keadilan. Keadilan yaitu prinsip bagi keuntungan dasar atas dasar penjualan yang sebenarnya, berdasarkan kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Yang kedua yaitu kemitraan, yaitu prinsip kesetaraan di antara para pihak yang terlibat dalam kerjasama, posisi nasabah atau investor, penyimpanan dana, dan penggunaan dana, serta lembaga keuangan sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. Yang ketiga yaitu transparansi, yaitu lembaga keuangan syariah diharuskan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan kepada nasabah, penyimpan dana atau pihak-pihak yang terlibat agar mengetahui kondisi dana yang sebenarnya. Yang keempat yaitu universal, yaitu prinsip di mana lembaga keuangan syariah diharuskan memberikan layanan kepada suku, ras, agama, golongan tanpa membeda-bedakan. Nah, sesuai dengan prinsip rahmatan lil alamin. Saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu apa saja kendala dan strategi pengembangan bank syariah. Yang pertama, kendala yang pertama yaitu sumber daya manusia. Banyaknya bank syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai, terutama sumber daya manusia yang memiliki latar belakang disiplin keilmuan di bidang perbankan. Yang kedua yaitu kurangnya akademisi perbankan syariah. Hal ini diakibatkan oleh lingkungan akademisi lebih memperkenalkan kajian perbankan yang berbasis pada instrumen konvensional. Yang ketiga yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan bank syariah. Sosialisasi ini tidak sekadar memperkenalkan keberadaan bank syariah, tetapi juga memperkenalkan mekanisme produk bank syariah dan instrumen-instrumen bank syariah pada masyarakat. Selanjutnya yaitu strategi. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perbankan. Hal ini diperlukan untuk memicu pengembangan bank syariah, usaha untuk mengembangkan sistem pendidikan yang mengintegrasi teori dan praktek perbankan diperlukan dalam upaya meningkatkan integrasi bank syariah. Yang kedua yaitu perlunya upaya yang lebih progresif bukan saja dari praktisi tapi juga dari pemerintahan dan ulama untuk mendorong pemenuhan legalitas instrumen syariah. Selanjutnya yang ketiga yaitu peningkatan kualitas bank syariah perlu dukungan akademisi. Keterlibatan akademisi akan membangun konstruksi lembaga keuangan syariah. Yang keempat yaitu dibutuhkan sosialisasi yang lebih agresif mengenai bank syariah. Sosialisasi ini dilakukan dengan memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk membuka kantor cabang atau semua pihak yang mampu secara legalitas atau materi untuk mendirikan bank umum syariah di seluruh pelosok negeri. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.